Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan yang lurus. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, ajaran Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam. 1. Membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. 2. Terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." 3. Didoakan malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ia menjelang pagi hari, dua malaikat turun. Yang satu berdoa, 'Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan.' Malaikat yang satu lagi berdoa, 'Ya Allah, timpakanlah kerusakan bagi harta yang ditahannya.' 4. Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan juga memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." 5. Jauh dari sifat malas. Rasulullah bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur, di setiap ikatan, setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepaslah 1 ikatan lagi. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir di pagi hari. Dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak akan ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. 6. Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Auzar. 7. Dimudahkan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim. 8. Jauh dari kelalaian. Rasulullah bersabda, "Laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya." Maksud dari dalil tersebut adalah orang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur, sesuai bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat 205. 9. Mendapatkan rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat subuh, sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah.
Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. 10 waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaknya kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sebarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Quran Surat At-Toha ayat 130. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Al-Qaf ayat 39. Selanjutnya, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dan yang terakhir adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tiada terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu, pengetahuan, dan wawasan keislaman bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.